Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan na'ami, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi jidan. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi lejadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malam. Alhamdulillah yang saya muliakan Ustaz-Ustaz dan kawan-kawan santri yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kasih sayangnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sama-sama bermuzakarah ilmu. Alhamdulillah, kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita menginjakkan kaki di pondok pesantren atau ketika kita baru-baru menginjakkan atau memasuki pondok pesantren dan memulai pelajaran-pelajaran di pondok pesantren, mungkin pernah terbesit dalam hati kita atau terlintas dalam pikiran kita manakala ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan teman-teman kita membaca Al-Quran atau mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada rasa ingin tahu dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca atau hadis-hadis yang kita dengarkan. Contoh misalnya surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, lafadznya ada a-nya, ada ha-nya, ada mim-nya, ada dal-nya. Alhamdu. Kok kenapa dibaca alhamdu? Tidak alhamdi saja. Tidak alhamda saja. Padahal di kesempatan yang lain atau di waktu yang lain kita juga pernah mendengarkan ustadz-ustadz kita yang ceramah biasanya menyampaikan mukadimah, innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Lafadznya sama. Ha, mim, sama dal. Yang pertama tadi dibaca alhamdu di dhamma. Yang ini innal hamdalillah dibaca nasab di fathah. Lafadznya sama tetapi harokatnya berbeda. Kalau dulu awal-awal masuk kan bingung, maksudnya apa? Yang satunya di rompa, yang satunya di nasab. Bahkan kita sering mendengarkan zikir atau mungkin bahkan kita sering mengamalkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi sama lafaz sama. Ada haknya, ada mimnya, ada dalnya. Tapi kalau ini dibaca kasrah, dijer, hamdi. Ada yang dibaca hamdu, ada yang dibaca hamdan, ada yang dibaca hamd. Gak bisa berbeda-beda itu kenapa? Saya dulu pertama kali masuk pondok pesantren itu belajar program ta'lil itu saya bingung. Saya tanya, kan dalam ilmu nahwu itu ada dua artis yang paling terkenal yang sudah sama-sama kita kenal dari zaman dulu sampai sekarang.
Artinya dua orang, yang pertama namanya Zaid, yang kedua namanya Amr. Terkadang Z ini dibaca Zaidun, terkadang Z ini dibaca Zaidan, terkadang Z ini dibaca Zaid. Ustaz, beda-beda tuh bacanya kenapa? Kenapa nggak Zaidun semua? Ada Zaidan, ada Zaidin. Nah ternyata inilah yang namanya ilmu nahwu. Ini yang namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini sangat penting untuk kita pelajari bagi orang-orang atau santri-santri yang ingin mendalami Al-Quran ataupun hadis. Sangat penting untuk mempelajari ilmu nahwu. Kalau kita tidak memahami ilmu nahwu, dikhawatirkan nanti salah memahami Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang sonif namanya Sarafuddin Yahya Al-Imriti, beliau katakan dalam baitnya itu, wa kana matluban asyaddat talabi minal wara hifdzul lisan al-arabi. Jadi yang pertama kali yang dituntut bagi seorang pencari ilmu itu adalah memahami kalam-kalam Arab. Supaya apa? Beliau katakan lagi selanjutnya, kayafahamu ma'ani al-Qur'an wa sunnati daqiqatil ma'ani. Supaya kita bisa memahami makna-makna dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Rasulullah yang maknanya sangat dalam. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis ini, beliau katakan, wa nahu awla awalan ayu lama itu kalamu dunahu ayu. Pertama kali yang paling utama yang harus dipelajari adalah ilmu nahwu. Ya orang, kalau kita itu tidak memahami ilmu nahwu, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam contoh Al-Quran, kita sama-sama ketahui Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i ini berbeda pendapat mengenai wudu. Ada yang mengatakan wudu itu harus tertib, Syafi'i katakan harus tertib, Imam Abu Hanifah katakan tidak perlu tertib. Namanya wudu itu thaharah, bersuci. Ternyata sebabnya karena nahwu ini dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faqsihu wujuhakum wa aydiyakum ila wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi Imam Abu Hanifah katakan wudu itu enggak perlu tertib. Kenapa? Karena beliau menafsirkan waw yang ada pada kalimat tersebut adalah waw yang bermakna mutlaqul jam'i. Jadi waw ataf itu kadang bermakna mutlaqul jam'i, kadang bermakna tertib. Mutlaqul jam'i ini berkumpul ya. Jadi contohnya seperti Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Kalau orang yang memaknai waw ataf ini sebagai mutlaqul jam'i, Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amrun. Kalau dimaknakan mutlaqul jam'i, berarti Zaid dan Amrun ini datang. Ada kalanya Zaid datang duluan, ada kalanya Amrun yang datang duluan. Tapi yang jelas keduanya datang. Tapi datang itu bisa Zaid dulu, bisa Amrun dulu. Tetapi kalau ulama yang menafsirkan waw ini bermakna tertib, maka ketika dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, maka telah datang Zaid, kemudian Amr. Zaid dulu yang datang, kemudian Amr. Itu juga dengan Abu Hanifah katakan wawnya di sini bermakna mutlaqul jam'i. Jadi wudu itu tidak perlu tertib. Kalau Imam Syafi'i katakan ya harus tertib karena wawnya di sini bermakna tertib.
Contoh lagi misalnya ada seorang ustadz sampaikan, wahai santri-santri sekalian, alhamdulillah hari ini kita kedatangan santri baru yang bernama Zaid. Jadi karena ini beliau ini adalah santri baru, saya harapkan kepada kawan-kawan santri sekalian, adik-adik santri sekalian agar mengikram atau memuliakan Zaid. Barang siapa yang memukul Zaid, nanti akan kena tazir, akan ditazir. Maka setelah berjalan beberapa hari, seminggu, 2 minggu, kemudian tiba-tiba datang 2 orang santri menghadap kepada ustaz. Anggap ajalah santri itu namanya Firdaus, yang satunya lagi namanya Musodik. Kemudian datang sama ustaz, ya ustaz, karena dia ini santri biasa jujur ya kan, santri terkenal kejujurannya. Kemudian dia katakan, ya ustaz, ana 2000 Zaidan. Kata Firdaus, ana 2000 Zaidan. Kemudian Sodik lagi datang, ya ustaz, ana 2000 Zaidin. Jadi lafadznya itu sama. Yang pertama 2000 isim fa'il yang diamalkan sebagaimana fi'ilnya 2000 Zaidan. Yang kedua ana 2000 Zaidin, yang satunya tidak diamalkan. Maka karena sebelumnya ada pengumuman siapa yang memukul Zaid, maka akan ditakzir. Kira-kira yang dihukum ini siapa? Firdaus ataukah Musodik? Karena ustadznya ini paham nahunya sudah tinggi, beliau itu paham. Maka yang dihukum adalah Musodik yang mengatakan ana 2000 Zaid. Kenapa? Ketika seseorang ini mengatakan, ketika Firdaus mengatakan ana 2000 Zaidan, mengamalkan isim fa'il sebagaimana fi'ilnya, maka zamannya ini berzaman istiqbal. Lalu katakan, iya ini berzaman istiqbal. Kenapa? Karena yang Ibnu Malik katakan dalam nadamnya atau syairnya, kafi'lihi ismu fa'il amali in kana an mudiyib mazal. Jadi isim fa'il itu bisa beramal manakala dia tidak berzaman ma'an. Jika dikatakan ana 2000 Zaidan, maka ini maknanya saya adalah orang yang akan memukul Zaid. Kejadiannya belum terjadi, baru akan memukul Zaid, jadi tidak mungkin dihukum. Tapi ketika dia mengatakan ana 2000 Zaidin, isim fa'il tidak diamalkan, maka zamannya berzaman madi, maka telah terjadi. Maka yang dihukum adalah Musodik. Nah begitulah kawan-kawan, Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah ilmu nahu. Jadi ilmu nahu ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita dalami, supaya kita ini tidak salah memahami Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Ilmu nahu ini beda harakat sedikit saja, maka maknanya akan berbeda. Kalau tidak tahu kedudukan fa'il, mubtada, khobar, nanti akan salah memahami. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salahnya dari diri saya sendiri karena saya belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.